itu kayak gue nanti misalkan gue trading di sana gitu kan, sambil minum kopi, sambil menikmati sore gue yang indah sendiri. Kayak gue membayangkannya kayak gue udah seneng banget, karena gue tuh introvert pada dasarnya guys. Cuma apa ya, cuma makin sini makin ambivert. Jadi kayak gue bakal yang paling berisik kalau misalkan gue udah kenal gitu sama orang itu. Kayak gue udah nyaman nih cerita sama orang ini, kayak gue bakal paling berisik. Dan ya begitu deh. Tinggal di negara orang dan memulai hidup baru. I wish that actually. Kenapa begitu? Menutup diri banget, Waipet. Dulu iya, karena dulu gue introvert banget gara-gara yang pengalaman SD gue kayak gitu kan. Jadi gue tuh kayak dipaksa untuk jadi introvert. Kan pas SD 1 sampai 3 itu, kelas 3 gue extrovert. Dan pas kelas 4 tuh kan gue dijauhin semua orang. Kayak gue sendiri dong. Jadi gue dipaksa untuk menjadi introvert di situ. Begitu deh. Nih hao, lo mesti percaya diri dan lakuin apa yang lo mau. Ya, betul. IG-nya kakak apa? Ada di bio aku. Itu udah guys, sharing gratis podcast malam Rabu. Jahat banget guys, masa sampai nyuruh orang buat jauhin. Ya, makanya itu kan sebelum gue ke summer camp, gue masih belum memaafkan orang itu. Dan sekarang gue udah lega rasanya gue bisa memaafkan orang. Kayak akhirnya nih beban gue selama beberapa tahun dari kelas 6 ke kelas 3 gue bisa melepaskannya, gue bisa memaafkannya. Jadi makanya gue bersyukur banget gue ikut GKI summer camp ini. Ya, aku belajar banyak hal banget. Dan sebenarnya aku pengen terus seru banget mendalami aku maksudnya ide banyak orang kayak gitu memang. Begitulah. Jadi selama itu ya pendiam kayaknya ya. Ya, gue introvert dan pendiam dan pemalu. Dan sekarang juga suka malu. Ya kan, maksudnya masih SD ada banget energi buat iya, makanya gue juga nggak tahu sih. Padahal aku udah sama dia tuh dulu deket banget, kayak deket gitu. Kemana-mana tuh berdua. Ternyata kayak gitu. Ceritanya mendalami gitu, kebayang sakitnya. Ya dong, sakit banget anjay. Ya itu mah. Ya benar ya. Kayak ini ya. Labrak. Enggak dong, enggak boleh dong. Kayak itu juga masalahnya udah lama dan orangnya juga udah minta maaf sebetulnya. Udah minta maaf, cuma waktu sebelum summer camp hati aku tuh masih berat gitu guys. Dan masih kayak gue merasa tuh kayak gue menderita 3 tahun dari kelas 3, 4, 5, 6 4 tahun. Dan lu cuma bilang maaf kayak like it was a simple word to say sorry after you done it to me. Jadi kayak gue masih belum memaafkannya, walaupun kayak di mulut gue bilang ya aku terima maaf kamu, cuma aku sebelum ke summer camp itu aku masih belum maafin. Dan habis itu ya udah aku udah maafin dia sih. Dan aku ngelihat dia sekarang berbanding terbalik sama aku, kayak sekarang dia yang pendiam, aku nggak tahu alasannya kenapa. Dan dia yang jadi introvert, kayak like me. Dan aku juga sadar, mungkin ya Tuhan juga udah membalaskan rasa sakit aku ke dia. So jadi aku nggak perlu lagi nih
menyimpan dendam sama dia, dan sedangkan kayak salah aku ke Tuhan juga lebih banyak dari itu, jadi aku maafin gitu deh. Biasanya emang udah karakter dari kecilnya, soalnya di lingkungan gue juga ada anak kecil gitu ya kan. Pentingnya peran gue di SD-nya. Kocak. Lo tipikal susah lupa tentang suatu hal yang menyakitkan, itu perlu disembuhkan ya. Tapi sekarang gue udah gak mungkin lagi sih, kayak udah gue lihat tadi masa lalu sama dia dari SD ya. Awalnya gara-gara apa bisa gitu mah nggak tahu gue juga. Tiba-tiba sih sudah. Jadi dulu tuh gue pernah kena kutu rambut kan, dan bisa dibilang ya let's say dia tuh dekat sama gue karena kita tuh saudara. Jadi dia tuh anaknya saudaranya mama gue. Jadi mama gue kayak punya adik atau kakak nih, nah dia tuh anaknya gitu. Dan dia tuh tau, jadi mama gue tuh ngasih tahu ke emak gue gitu, kayak ke nyama aku kayak nih aku kena kutu nih, kayak mau apa ya keluarga kan gitu. Dan dikasih tahu lah kayak pokoknya, jadi kayak pokoknya si mamanya ini tahu, mamanya si cewek ini tahu, dan dikasih tahu nih si anaknya, dan anaknya langsung nyebarin dan dilebih-lebihin banget. Misalkan thank you gitu, misalkan kayak gue cuma kena dikit kan kutu rambutnya gitu, dia lebih-lebihin kayak tuh ya tuh di rambutnya jalan-jalan gini, awas nula dia sama dia gitu. I think dia sadar bahwa lo lebih cakep dari dirinya. Pasti dia juga cantik kok, manis gitu, sawo matang manis. Cuma gue nggak tahu kenapa dia bisa sejahat itu sama gue ya. Cuma aja SD-nya aja begitu, gimana dewasanya I don't know. Dia sadar dan lo juga, itulah kedamaian. Yes. Masa dia ngelakuin segala cara buat jadi santannya sih. Nah kan waktu itu gue juga punya teman lain nih selain si cewek ini, dan dia tuh yang ngejekin gue ke si teman gue ini. Dan di teman gue ini pas dia ke gue, dia tuh ngejekin teman gue ini, dia muka dua, dan itu yang buat gue berpecah sama teman gue. Jadi kayak dia tuh nggak mau gue ada temen lah, pokoknya dia gitu dari SD. Tapi lu sakit sampai sekarang ya karena trauma apalagi. Tapi sekarang kan udah enggak sih, karena dari itu kan summer camp kan, jadi udah dilegain lah sama Tuhan. Udah kamu nggak perlu dendam lagi dan sakit hati lagi gitu. Jadi udah enggak sih, udah enggak ya, catat ya, udah enggak ya. Pikiranku lu curhat sakit hati yang beda agama, ternyata sakit hati waktu SD. Enggak dong, beda agama nggak terlalu sakit hati. Makasih Pet udah nemenin gue bobo. Maksudnya sekarang bobonya ngasih banget teman lo, sumpah itu ya begitulah. Kapan-kapan ajak dia live mas. Jangan dong. Udah selesai kerjanya 1 jam aja aku kembali. Good. Udah 2000 pengikut nih. Iya. Lo bakal followers sama gue ya. Boleh deh. Bahas apa nih baru masuk? Bahas kehidupan. Gue tahu dan temennya itu siapa? Enggak, gue pasti nggak tahu sih, karena nggak pernah gue upload konten sama dia di TikTok dan IG jarang juga. Sekarang udah jarang ketemu. Jadi kalian gak bakal kita orangnya, dan gak usah dicari juga guys, karena aku dan dia sudah berdamai. Dia gak satu SMA sama gue, dia gak satu SMP sama gue, dia cuma satu SD sama gue doang. Apaan dongengnya Kanjeng Ratu? Iya gak bagus sama gue ya. Apa aku mau ceritain orang Samaria yang baik hati.
Ih, bateraiku mau lowbat, baik kapan nanti kalau ketemu lagi aku follow ya. Ya, bye bye. Jujur gue SD musuh banyak Jer, tapi gue mikirnya kayak udah nama SD masih anak-anak. Nah itu yang salah, karena gue cerita itu ke orang tua gue. Ya itu masih SD, masih anak-anak, dan tapi gue merasakan sakit hati itu guys. Trauma itu, sakit hati itu kayak damn. Jadi kalau kalian punya anak nanti kalian jangan menyepelekan ceritanya. Katanya coba lihat lagi, udah belum? Udah di fallback belum? Tahu apa? Ya jadi itu guys, kalau misalnya kalian punya musuh ya jangan kayak gue menyimpan dendamnya terlalu lama dan baru sadarnya tuh kayak di summer camp kemarin. Kayak kalau bisa berlapang hatilah dan memaafkan orang itu kan, dan kalian tuh nggak perlu berisik gitu kan. Misalkan musuhnya ngapain gitu kan, nggak perlu berisik, nggak labrak dia, karena pasti nanti sama Tuhan juga dibalas. Itu sih pesan aku. Jangan disimpan jadi bom waktu ya, jangan terus disimpan kayak sendiri, dan itu tuh harus diceritain gitu. Kalau bisa ceritanya sama Tuhan, kalau nggak bisa cerita sama teman, sama siapa. Iya lagi live, iya. Gue juga punya teman pas musuh di pagar sih WKWK, tapi udah dewasa malah malu dan baikan sampai mabar sekarang. Siapa tuh pagar sih? Kalau cerita sama lo bisa Pet? Bisa di sini cerita aja. Oh masih topik yang 1 jam lalu. Nah, iya betul. Maaf ya sharingnya kepanjangan guys. Gue SD lagi deep talk ini. Iya lagi deep talk nih bet. Aku cerita apa sih pengalaman yang aku punya dari GKI Summer Camp ke mereka semua. Bentar ya, aku mau cari lagu dulu. Gue SD teman cuma 3-4 orang doang. Terus nggak apa-apa, tapi gue juga yang masih kalau apa tuh? Bentar. Kita denger lagu ini ya guys, biar hati kalian tenang. Tapi gue juga yang masih kalau ada yang pernah salah ke gue sampai sekarang kayak masih berat. Nah, saran aku kayak mau apapun agama kamu, kayak kamu berdoa gitu, kayak berdoa, kamu kayak lihat isi hati kamu lagi kayak masalah kamu tuh di mana sih sampai nggak bisa maafin orang itu. Karena kan masalah aku juga gitu tuh. Terus ya pas yang di summer camp, pas doa labirin ya aku tahu kalau misalkan aku belum bisa nih maafin orang ini karena aku belum bisa maafin orang ini karena aku masih ibaratnya masih berat gitu, masih trauma, masih segala macam lah, masih kayak susah nih buat maafin dia, trauma kayak masih sih 4 tahun itu dia nggak pernah dia selalu ngejakin aku ke orang-orang dan segalanya.
Dan kayak aku udah ngomong itu sama Tuhan, dan Tuhan bilang kayak kamu harus lihat juga hidup kamu gitu, salah kamu tuh apa. Kayak aduh maaf ya jadi curhat gini, kayak masalah kamu tuh apa gitu Kak. Dan ternyata setelah aku lihat gitu kan, dalam hati aku nih, dalam pikiran aku juga, aku inget-inget kayak ternyata aku juga buat salah gitu. Ternyata semua manusia itu gak sempurna, termasuk orang yang belum aku maafin. Ya dia ada kurangnya mungkin ya, waktu itu dia masih kecil, dia masih belum tahu apa yang benar, apa yang salah, dan dia melakukan itu kepada aku. Begitupun sebaliknya aku. Jadi waktu itu aku ngobrol juga sama Tuhan kayak oh ternyata yang aku lakuin selama ini juga apa sih salah aku itu lebih berat nih dari si orang yang belum pernah aku maafin. Masa sih kayak Tuhan aja maafin yang aku lakuin berkali-kali gitu. Aku jarang ke gereja, aku nggak pernah baca, aku jarang baca Alkitab, berdoa aku singkat, gak panjang, gak mau meluangkan aku buat Tuhan. Jadi itu yang jadi alasan aku buat bisa maafin si orang itu dan lega gitu. Dan akhirnya lega kan, karena ya ternyata Tuhan aja bisa deh maafin salah aku. Masa sih aku nggak bisa maafin salah dia ke aku? Jadi ya aku maafin dan itu rasanya lega banget. Finally gitu, aku udah setelah bertahun-tahun bisa melepaskan beban yang berat itu gitu. Halo Pet, halo, hai Pet, ayo apa? Gue cowok kok susah deep talk ya. Susah deep talk aja. Kalau gue gampang sakit hati tapi gampang juga lupain. Bagus sih, maksudnya yang gampang lupainnya bagus, cuma jangan terlalu apa sih bahasanya gue ya pokoknya itulah, jangan terlalu begitu. Laga udah motivator iya, minum air putih udah minum, gak apa-apa bentar lagi juga lompat ke jembatan jangan. Ih jauh height ya ngomongnya. Gua cowok apa anjir tuh, gak alay. Kalau beda agama ortumu restuin gak Kak? Enggak dong. Halo Poni Barcode. Seperti lagu kepompong, persahabatan bagai kepompong, mengubah ulat menjadi kupu-kupu. Oke, fine. Kalau di agama gua ada kata jangan kamu lukai orang lain seperti orang lain melukai hatimu. Bagus tuh. Pasti lo bakal nangis kalau bisa cerita sama orang yang tepat. Yes. Pet mulai besok kan, ini Selasa kocak. Login guys Imo malam ini alasan gak direstui. Kocak. Jika pakai pasang angin dengan tolak bayar angin pakai lihat Pildun gak Kak? Enggak, aku gak nonton Pildun. Aku gak ngikutin bola. Ada yang mau di-talk lagi? Karena kan itu sih titik terendah di hidup aku pas yang SD itu. Karena pas itu sebelum doa salib kan disuruh ceritain titik terendah kamu, dan aku cerita itu titik terendah aku. Dan habis karena sampai saat itu aku belum bisa memaafkan, dan habis aku berdoa aku bisa memaafkan orang itu. Syukur banget. Titik nadir. Siapapun cerita
Apa hukumnya lihat live kakak sambil mata minta tidur? Apa ya? Gak boleh ya kalau tidur. Udah plong ayo namanya. Udah plong. Udah plong. Ini part 3 gua record ya, Pet. Part 3 you record. Siap bawa Petrus ke Imo, anjay. Duh, gue pengen ke toilet guys, bentar ya. Kita pause dulu live ya. Gue pengen ke toilet dulu. Jangan pada live ya.